Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah. Amma ba'du. Muhammad al-A'jam al-Faqih al-Muqaddam dilahirkan pada tahun 574 Hijriah di Tarim, sebuah kota di lembah Hadramaut, Yaman. Beliau adalah putra satu-satunya dari Ali bin Muhammad Syahib Mirbat yang menurunkan 75 leluhur kaum Alawiyin dan sesepuh semua kaum Alawiyin yang berada di Asia Tenggara. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali wafat di kota Tarim tahun 653 Hijriah atau 1232 Masehi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Aidrus di dalam kitab beliau Al-Mawahib Al-Qudusiyah, Asy-Syaikh Ibrahim Baharwas As-Sibami mengatakan, di Sibam masih disimpan kitab-kitab yang menceritakan kekeramatan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali radhiyallahu an, yang berjumlah lebih kurang 100 riwayat mengenai kekeramatan beliau. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikirnya pohon-pohon dan batu-batu di Wadi An-Nu'air. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam telah melakukan riyadhah dan mujahadah yang sangat luar biasa, dan beliau telah beruzlah di lembah An-Nu'air selama setahun beribadah siang dan malam. Pada satu kesempatan putra beliau Asy-Syaikh Ahmad mengikuti beliau ke Wadi An-Nu'air. Maka tatkala ia sampai di lembah tersebut, ia melihat Al-Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu an sedang bersikir zahar. Dilihat oleh Syekh Ahmad seluruh yang ada di lembah tersebut, termasuk seluruh batu-batuan dan pohon-pohonan, bersikir mengikuti Al-Faqih Al-Muqaddam. Lalu pingsanlah putra beliau Syekh Ahmad yang dikala itu masih muda. Kemudian ketika sadar, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam memperingatinya agar jangan sampai mengulangi mengikuti beliau beruzlah di lembah tersebut. Yang kedua, suara dari langit. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu an di dalam bidayahnya mendengarkan seruan dari langit. Wahai Al-Faqih Muhammad bin Ali, tinggalkanlah urusan-urusanmu yang bersifat zahiriyah. Menghadaplah engkau ke haribaan kami. Kami pun akan menyampaikan dan menolongmu. Sesungguhnya kami mempunyai keinginan pada dirimu, dan bagimu dari kami nikmat yang selalu bertambah. Lazimkanlah dirimu selalu bertafrid di dalam tauhid dan bertajrid di dalam tafrid. Kami akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami akan memberikan engkau keutamaan. Maka jangan engkau jadikan keinginan kami tersamar dalam keinginanmu, dan jadikan kepada kami awal tujuanmu dan kembalimu, dan jangan engkau alihkan tujuanmu selain kepada kami. Sesungguhnya kami mempunyai hamba-hamba yang khusus yang akan kami sampaikan hajat-hajat mereka darimu kepada kami. Yang ketiga, keadaan keluarga Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu an sepeninggal beliau. Diriwayatkan bahwasanya Asy-Syaikh Al-Khabir Al-Arif Billah Ta'ala Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Aibad radhiyallahu an datang ke Tarim sesudah wafatnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu an untuk menengok anak-anak Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu an beserta istri beliau Ummul Fuqara. Al-Hababah Zainab radhiyallahu anha, tatkala Asy-Syaikh Abdullah telah bertemu dengan Hababah Zainab, beliau berkata, "Bagaimana keadaan kalian sepeninggal Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu an?" Al-Hababah Zainab radhiyallahu anha menjawab, "Keadaan kami sepeninggal Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam tidak ada bedanya dengan sebelum beliau wafat. Sedangkan keadaan Alwi bersama ayahnya sama sebagaimana pada waktu masa hidupnya. Ilmu dan rahasia langit bagi kami seperti kami melihat bumi mendatangi kami pada waktu siang dan malam. Sedangkan Alwi datang kepadanya berselang sehari atau 2 hari." Yang keempat, air yang naik dengan perintah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu an. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu an dalam usia remaja, yaitu ketika beliau masih belajar di salah satu
majelis taklim di Masjid Tarim, beliau tertidur pulas ketika telah masuk waktu sholat. Padahal bila mana ada santri yang meninggalkan sholat berjamaah akan dihukum oleh gurunya. Demikianlah pengajaran ketat di Tarim yang bertujuan untuk mendidik para santrinya untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sampai akhirnya para santri sudah bersiap-siap untuk sholat berjamaah. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam masih tertidur. Ketika beliau bangun, beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau ke sumur masjid. Tiba-tiba air pun naik dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an berwudu dan tidak ketinggalan sholat berjamaah. Yang kelima, pembantu Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an yang hilang. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an mempunyai seorang pembantu yang bernama Khuraisah. Khuraisah sudah lama pergi dan tidak tahu lagi kabarnya hidup atau mati. Maka bertanyalah keluarganya kepada Sayyidina Al-Faqih. Kemudian Sayyidina Al-Faqih radhiyallahu an terdiam sejenak, lalu beliau mengangkat kepalanya ke langit. Kemudian Sayyidina Al-Faqih radhiyallahu an menjawab, Abu Khuraisah belum mati. Kemudian keluarga Abu Khuraisah bertanya lagi, bagaimanakah engkau mengatakan Abu Khuraisah belum mati, padahal kabar kematiannya sudah menyebar? Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an menjawab, aku telah melihat ke setiap istana yang berada di surga dan Abu Khuraisah tidak ada di sana. Keluarga Abu Khuraisah bertanya lagi, coba engkau melihat Abu Khuraisah di neraka, barangkali ia ada di sana. Kemudian Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an berkata, sungguh tidak akan masuk neraka pembantuku. Tak lama berselang Abu Khuraisah pulang dan tidak kekurangan suatu apapun.